Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yang dimana kali ini kita akan mempresentasikan mengenai analisis fikih muamalah pada penjualan mahlun oleh rahn tanpa pengetahuan murtahin. Nah, bisa disimak ya teman-teman. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Pegadaian Syariah yang diampu oleh Bapak Trisna Wijaya SEI MESY. Disimak ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gadai syariah. Gadai syariah merupakan jaminan utang yang diberikan kepada si pembiaya, yang dimana barang atau aset dijadikan jaminan utang. Nah, dapat disimpulkan jadi barang atau aset bisa dijadikan jaminan atau utang. Nah, dalam hukum Islam, gadai syariah menggunakan akad rahan yang dimana barang atau aset akan kembali kepada si pemiliknya apabila hutang telah selesai atau lunas. Nah, gadai syariah juga terdapat dari beberapa barang. Yang pertama ada perhiasan atau emas, aset, tanah, atau barang lainnya yang berharga. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang membatalkan gadai. Yang pertama, penggadai tidak membayar hutang. Jadi, apabila rahin, orang yang memberikan gadai tidak membayar hutangnya kepada murtahin, orang yang memberikan pinjaman, maka gadai tersebut dianggap tidak sah atau batal. Lalu, tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Nah, persetujuan ini dibutuhkan dari kedua belah pihak antara murtahin dan rahin. Apabila terjadinya dari persetujuan salah satu pihak, maka gadai tersebut dianggap tidak sah. Lalu tidak ada persyaratan yang dipenuhi. Nah, sebagaimana syarat gadai ada 3. Yang pertama berakal, yang kedua balik, dan yang ketiga tidak dalam paksaan. Apabila sudah termasuk dalam persyaratan tersebut, maka gadai dianggap sah, dan apabila sebaliknya, maka gadai dianggap tidak sah. Lalu tidak ada perjanjian gadai. Nah, apabila tidak ada perjanjian gadai antara rahin dan murtahin, maka gadai tersebut dianggap tidak sah. Nah, lalu tidak memenuhi rukun gadai syariah. Sebagaimana rukun gadai ada 5. Yang pertama ada rahin, orang yang memberikan gadai. Yang kedua ada murtahin, orang yang memberikan pinjaman. Yang ketiga ada marhun, barang yang digadai. Dan ada marhun bih, utang, dan ada sigot, yaitu perjanjian. Nah, apabila termasuk dari rukun tersebut, maka gadai dianggap sah saja. Apabila tidak salah satu rukun tidak terpenuhi, maka gadai dianggap batal atau tidak sah. Lalu tidak ada ketentuan yang dipatuhi. Nah, apabila si murtahin atau rahin tidak menargetkan jangka waktu atau nilai likuidasi dari barang gadai tersebut, maka gadai tersebut dianggap berakhir atau tidak sah. Lalu ada kesepakatan dan tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Nah, apabila tadi juga sudah dijelaskan, apabila tidak ada kesepakatan antara rahin dan murtahin dan tidak ada persetujuan dari rahin dan murtahin, maka gadai tersebut dianggap berakhir atau batal. Yang terakhir yaitu tidak ada kesepakatan tentang pengembalian barang gadai. Apabila pengembalian barang gadai tidak ada kesepakatan kapan waktu dikembalikannya, kapan jangka waktunya, maka gadai tersebut tidak dianggap sah atau menjadi batal. Nah, sekian dari cari faktor yang membatalkan gadai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat gadai dan juga hak dan kewajiban murtahin. Langsung saja, yang pertama yaitu rukun dan syarat gadai. Yang pertama yaitu arahin. Arahin yaitu orang yang menggadaikan. Arahin diisyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua yaitu al-murtahin. Al-murtahin yaitu yang menerima gadai. Al-murtahin merupakan orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Tentang rahin dan murtahin, diisyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan juga balik.
Yang ketiga yaitu almarhun atau rahan, yaitu barang yang digadaikan. Marhun merupakan barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Nah, marhun ini diisyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. Dalam operasionalnya pegadaian syariah, marhun diisyaratkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat diperjualbelikan, yang kedua harus berupa harta yang bernilai, yang ketiga harus bisa dimanfaatkan secara syariah, yang keempat harus diketahui keadaan fisiknya, yang kelima yaitu harus dimiliki rahin. Yang keempat itu yaitu almarhun bih atau utang, yakni sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi untuk marhun bih yaitu yang pertama, harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, memungkinkan pemanfaatannya. Yang ketiga, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Yang kelima yaitu sigot, ijab, dan juga kabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Nah, syarat sigot ini yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah, yaitu yang pertama, sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Yang kedua, rahan mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Yang selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban murtahin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban murtahin. Yang pertama yaitu ada hak murtahin. Yang pertama, pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Yang kedua yaitu pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Dan yang terakhir, selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai atau yang disebut hak retenti. Dan yang terakhir yaitu kewajiban murtahin. Kewajiban yang pertama, pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun apabila hal itu atas kelalaiannya. Yang kedua, pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri dan pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun. Berikutnya ada hak dan kewajiban rahin atau si pemberi gadai. Ada 4 hak rahin. Yang pertama ada pemberi gadai berhak untuk mendapat kembali marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun bih. Jadi pemberi gadai memiliki hak untuk mendapatkan kembali barang jaminan setelah mereka menyelesaikan pembayaran atas jumlah pinjaman yang diberikan kepada si peminjam. Yang kedua, ada pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya marhun apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian si murtahin. Di mana jika adanya kerusakan atau dan ada kehilangan atau kerusakan, maka si pemberi gadai atau rahin bisa mengklaim ganti rugi atas kelalaian si murtahin ini dengan sesuai aturan yang berlaku. Dan yang ketiga ada pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan biaya lainnya. Dan yang terakhir ada pemilik gadai memiliki hak untuk mengambil kembali barang jaminan jika peminjam
dengan jelas telah menyalahgunakan barang tersebut. Nah, berikutnya ada kewajiban seorang rahin. Yang pertama ada pemberi gadai atau rahin berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan oleh murtahin. Nah, yang kedua ada pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya apabila jangka waktu yang telah ditentukan oleh murtahin, si rahin tidak dapat melunasi kepada si murtahin. Nah, seperti itu ya teman-teman, dari ketiga presenter kami sudah menjelaskan dari landasan teori hingga barusan sudah dijelaskan mengenai pembahasan. Hasil pembahasan yang kita peroleh itu merupakan dari hasil observasi berlandaskan wawancara yang kita lakukan loh teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui ya bahwasanya analisis yang kita lakukan itu benar-benar murni benar. Kita mengetahui bahwasanya antara rahin dan murtahin itu benar saling terbuka satu sama lain, harus saling jujur satu sama lain. Tidak boleh ada terjadi kecurangan di antara mereka berdua. Terlebih antara rahin dan juga murtahin sudah melakukan perjanjian yang mengikat, perjanjian di atas kontrak. Wah, ini merupakan ilmu yang baru ya buat teman-teman semua dan juga untuk kita semua, bahwasanya kalau misalnya kita menggadai atau menjadi rahin, baik jadi rahin ataupun menjadi murtahin, kita harus sama-sama saling jujur dan harus tahu apa yang mengikat dari perjanjian kita. Seperti itu teman-teman, semoga pembahasan yang kita jelaskan dari landasan teori hingga pembahasan saat ini bisa menjadi ilmu baru buat kita semua dan juga buat kita semua dan juga buat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu gadai syariah merupakan jaminan utang yang diberikan kepada pembiaya di mana sebuah barang atau aset dipakai sebagai jaminan. Dalam istilah hukum syariah, gadai syariah berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang. Produk gadai syariah juga dapat menggunakan sistem bagi hasil dalam bank syariah yang berbeda dengan sistem bunga yang berada di bank konvensional yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hukum pegadaian syariah merupakan hukum yang mengatur tentang jaminan utang yang diberikan kepada pembiaya. Pegadaian syariah menggunakan akad rahan yang berarti penjualan barang dengan kondisi bahwa kendali barang akan kembali ke pemiliknya setelah pembayaran telah selesai. Pada dasarnya, hukum gadai sawah yang dijual pada pihak ketiga dengan pembayaran di luar kesepakatan tidak sah dalam hukum Islam. Dikarenakan akad gadai sawah adalah sebuah akad transaksi yang melibatkan pemberi gadai, rahan, dan penerima gadai, murtahin. Dalam akad gadai sawah, yang dijadikan jaminan pinjaman atau hutang adalah milik penerima gadai, serta hasil panen tidak dibagikan ke pemberi gadai. Namun jika pihak penggadai mengizinkan penerima gadai untuk membawa sawah ke aktivitas yang sebenarnya dilarang, atau jika pihak penggadai tidak bisa menunjukkan bukti perjanjian penjualan, maka akad gadainya dianggap tidak sah. Oke, baik teman-teman, sudah dijelaskan ya, sudah dipresentasikan dari awal hingga akhir, dan barusan sudah dipresentasikan juga mengenai kesimpulan hasil diskusi kami oleh presenter terakhir. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah memperhatikan dan juga menyimak hasil diskusi kami, hasil observasi kami, dan hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman dan juga bagi kita semua. Dan kami harap tidak hanya sampai di sini ya teman-teman, kita dapat mencari ilmu di lain waktu dan di lain sumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.